Haleluya, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara semuanya. Senin pagi 23 Juni 2025. Kita bersyukur, terima kasih. Hanyalah rahmat dan anugerah Tuhan Bapak Ibu dipelihara sampai saat ini anugerah Tuhan. Di situasi dunia yang saat ini yang bergejolak, peperangan Iran Israel, tanda-tanda kedatangan Tuhan sudah semakin dekat. Keadaan dunia bukan semakin membaik. Itu firman Tuhan. Akan terjadi masa-masa kesukaran. Itu mari kita mau selalu dekat dengan Tuhan. Seperti firman Tuhan pada malam hari kita mau baca pada pagi hari ini. Senin pagi ini. Rutin baca perjanjian lama. Baik kalau tiap pagi baca perjanjian lama, nanti malam perjanjian baru. Di mana Raja Asa begitu baik. Menurut saya Raja Asa begitu baik. Dia cinta Tuhan Yesus. 2 Tawari pasal 15 ayat 1 sampai 19. Raja Asa membarui mezbah Tuhan, arti memperbarui hati, dijaga hati selalu diperbarui. Minta sama Tuhan, Tuhan perbarui hidupku supaya makin hari makin cinta Tuhan. Itu saya Pastor Yakub Rahman, kami nyanyikan pujian ini. Ku mau hidup turut kehendak Tuhan. Ku mau memberi semua yang ku dapat berikan. Ku mau cinta Dia lebih dari semua. Ku mau belajar membalas cintanya Tuhan Yesus. Amin. Ku mau hidup turut kehendak Tuhan. Ku mau memberi semua yang ku dapat berikan. Ku mau cinta Dia Yesus lebih dari semua. Ku mau belajar membalas cintanya Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Dalam surat 1 Petrus pasal 4 ayat yang kedua, demikian firman Tuhan, supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Tuhan. Ku mau belajar membalas cintanya Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran, dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi, ya Tuhan, punya mula kerajaan dan Engkau yang tertinggi itu, melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tanganmu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tanganmu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Allah kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Ku mau cinta Engkau Bapa lebih dari segala-galanya, karena Engkau Bapakku, Juru Selamatku. Amin, haleluya. Bapa, sucikan Bapa. Pagi ini kami membaca firman-Mu Bapa. Ampunilah semua dosa, semua salahku. Ampun ya Bapa. Perbarilah hidupku hari-hari, hidup di dalam firman-Mu. Sampai suatu hari kelak hidupku masuk di dalam surga. Amin, haleluya. Sampai suatu hari kelak hidup bersama Yesus di surga. Segala puji hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan,
tempat tertinggi di atas segala-galanya bagi Engkau Allah Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Tuhan. Mari kita mau jaga hubungan sehat dengan Tuhan. Jangan pernah ada celah, Bapak Ibu. Saya tidak mau kasih celah buat iblis. Saya memberikan firman Tuhan sesuai dengan perintah Tuhan pagi, petang, sampai Yesus datang. Seperti kita baca dapat pagi hari ini, 2 Tawarikh pasal 15 ayat 1 sampai 19. Raja Asa membarui mezbah Tuhan, membangun hubungan sehat dengan Tuhan. Karena ikut Yesus selalu up to date, saudara. Ya, karena Tuhan ingin memperbarui tubuh jiwa roh kita sampai suatu hari kalau kita serupa dengan Tuhan Yesus. Sesuai dengan firman Tuhan, asal kita mau pergunakan setiap kesempatan itu untuk menurut kehendak Tuhan. Hidup menurut kehendak Tuhan, bukan keinginan manusia. 1 Petrus 4 ayat 2 dikatakan, supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tapi menurut kehendak Tuhan. Waktu sisa, Bapak Ibu, ya, seperti saya udah memasuki usia 70 tahun. Kalau dalam firman Tuhan 70 sampai 80 tahun, ya. Kalau dipanggil Tuhan 80 tahun berarti waktu sisa saya 10 tahun lagi. Kalau umur 80. Tapi saya minta sama Tuhan, kalau memang Tuhan berkenan, saya tidak mengalami kematian, dalam nama Tuhan Yesus saya mohon. Kalau Tuhan berkenan, saya ingin rapture, Bapak Ibu, bersama istri anak semua, bersama Bapak Ibu, rapture, diangkat hidup-hidup. Itulah firman Tuhan. Lolos dari masa antikris, lolos dari keadaan dunia semakin mencekam ini, saudara. Lihat peperangan Iran dan Israel. Saya yakin seyakinnya di dua negara itu rakyatnya pasti menderita, stres, tidak bisa tidur karena khawatir ada bom, saudara, rudal, ya. Banyak yang mati, saudara, di sana. Inilah keadaan dunia, kata firman Tuhan. Sudah kemarin saya bacakan di dalam kitab Wahyu, kan, Matirai yang ke-6. Ya, nanti malam kita bacalah kitab Wahyu. Terus lanjut sampai kitab Wahyu yang pasal yang terakhir, pasal 22. Kita mempersiapkan diri kita untuk bertemu dengan Tuhan Yesus. Asal kita mau hidup di dalam kehendak Tuhan. Amin. Mari kita mau baca 2 Tawarikh pasal 15 ayat 1 sampai 19. Demikian firman Tuhan. Asarya bin Oded dihinggapi roh Allah. Ia pergi menemui Asa dan berkata kepadanya, dengarlah kepadaku Asa dan seluruh Yehuda dan Benyamin. Tuhan beserta dengan kamu bila mana kamu beserta dengan dia. Bila kamu mencarinya, ia berkenan ditemui olehmu. Tapi bila kamu meninggalkannya, kamu akan ditinggalkannya. Mari. Yang pertama saya mau terangkan. Di situ ayat pertama dikatakan Asarya bin Oded dihinggapi roh Allah. Kerinduan kita bersama, mari Bapak Ibu, menjelang kedatangan Tuhan yang sudah tidak lama lagi. Mari kita minta pimpinan Roh Kudus, supaya roh Allah, Roh Kudus, Roh Yesus, Roh Kristus, Roh Bapa di surga senantiasa ada di dalam kehidupan kita. Supaya kita tidak hidup di dalam daging, tidak dipimpin oleh kedagingan, tidak dipimpin oleh kemauan kita, tidak dipimpin oleh egois kita, tapi dipimpin Roh Kudus. Kalau dipimpin Roh Kudus, maka Tuhan akan beserta dengan kita. Dan kita selalu mencari Tuhan. Kalau orang ciri-ciri orang yang penuh Roh Kudus, tidak pernah tidak bersama Tuhan. Selalu mencari Tuhan. Hatinya merindu, lapar, haus akan firman Tuhan, ya. Tidak mau jauh dari Tuhan. Ayat ketiga, lama sekali Israel tanpa Allah yang benar, tanpa ajaran dari para imam dan tanpa hukum ratusan tahun, saudara. Ya, karena bandelnya Israel seringkali tidak taat kepada firman Tuhan, ya. Untuk itu mari kita belajar supaya hidup taat kepada firman Tuhan. Tapi dalam kesesakan mereka berbalik kepada Tuhan Allah Israel. Mereka mencarinya dan ia berkenan ditemui oleh mereka. Pada zaman itu tidak dapat orang pergi dan pulang dengan selamat karena terdapat kekacauan yang besar di antara segenap penduduk daerah-daerah. Benar, kalau tidak ada Tuhan, kacau balau di dalam dunia ini. Kalau tidak ada hadirat Tuhan, kacau balau itu peperangan Ukraina, Rusia, Iran, Israel. Tidak ada Tuhan. Tuhan lihat dari atas, dari surga, lihat ini. Maka penting kita banyak berdoa, libatkan Tuhan. Oleh itu mari kita selalu mencari Tuhan, saudara, ya. Bangsa menghancurkan bangsa, kota menghancurkan kota, karena Allah mengacaukan mereka dengan berbagai kesalahan. Oh benar, kenapa Allah mengacaukan? Karena mereka hidup di dalam kekacauan.
karena mereka hidup tidak benar di hadapan Tuhan. Ya, maka iblis masuk, saudara. Ya, tapi kamu ini kuatkan hatimu, jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi usahamu. Amin. Ada upah bagi setiap usaha kita untuk Tuhan, pasti ada upah. Ya. Di dalam 1 Korintus 15 ayat 58. Jerih payah kita tidak sia-sia. Ya, pasti Tuhan akan tolong memberikan pengharapan buat kita, memberikan penghargaan, memberikan upah, dan Tuhan berikan mahkota buat setiap kita. Ketika Asa mendengar perkataan nubuat yang diucapkan oleh Nabi Asar bin Odet itu, ia mengurungkan hatinya dan menyingkirkan dewa-dewa kejikan dari seluruh tanah Yehuda dan Benyamin, dari kota-kota yang disebutnya itu di pegunungan Efraim, yang memperbarui mezbah Tuhan yang ada di depan balai bait suci. Memperbarui. Kita minta sama Tuhan, Tuhan baru hidupku, supaya hidup kita berjalan menurut kedagingan Tuhan, tapi melangkah di dalam rencana Tuhan. Seperti di dalam Kolose pasal 3 saya mau baca. Minta sama Tuhan, Tuhan perbarui hidupku, biar hari-hari hidupku diperbarui. Kolose pasal 3 ayat 10 dikatakan, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbarui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambaran haliknya. Kita diciptakan sama Tuhan menurut gambaran haliknya. Tapi akibat dosa, manusia penuh dengan dosa. Hidupnya serupa dengan dunia. Tapi bagi Bapak Ibu bersama saya, mari kita perbarui hidup kita. Kalau kita selalu dekat dengan Tuhan. Kita mau selalu menghampiri Tuhan. Kita membangun hubungan sehat dengan Tuhan. Kita mau selalu melekat dengan Tuhan. Di situ Tuhan akan memperbarui kehidupan kita. Sehingga kita tampil beda. Memiliki nilai-nilai tambah. Ya, ia mengumpulkan seluruh Yehuda dan Benyamin dan orang-orang Efraim, Manasye dan Simon yang tinggal di antara mereka sebagai orang asing. Sebab dari Israel banyak yang menyeberang memihak kepadanya ketika mereka melihat bahwa Tuhan Allahnya beserta. Amin. Ya, kita akan betul punya pengalaman pribadi Raja Asa, yaitu ada penyertaan Tuhan sehingga bangsa Israel semua percaya bahwa Tuhan menyertai, dan hidup Raja Asa menjadi berkat sehingga mereka banyak melihat bahwa Tuhan Allahnya beserta dia, sehingga berdampak, saudara. Kita harus berdampak, punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Mereka berkumpul di Yerusalem pada bulan ketiga tahun ke-15 dari pemerintahan Asa. Pada hari itu mereka mempersembahkan kepada Tuhan 700 lembu sapi, 7.000 kambing domba dari jaran yang mereka bawa pulang. Mereka mengadakan perjanjian untuk mencari Tuhan Allah yang mereka dengan segenap hati dan jiwa. Coba nih, saya senang sekali baca dari Raja Asa. Mereka mencari Tuhan dengan segenap hati dan jiwa. Demikian mari pada pagi hari ini kita mau mencari Tuhan dengan segenap hati dan jiwa kita. Kita laparuskan firman Tuhan. Kita mau senantiasa bersekutu dengan Tuhan. Di situ kita menikmati berkat Tuhan berkelimpahan. Ayat 13. Setiap orang, baik anak-anak atau orang dewasa, baik laki-laki atau perempuan yang tidak mencari Tuhan Allah Israel, harus dihukum mati. Ya, tidak boleh tidak ada Tuhan. Harus ada Tuhan. Selalu kita mau mencari Tuhan. Laparuskan firman Tuhan. Mereka bersumpah setia kepada Tuhan dengan suara yang nyaring, dengan sorak-sorai dan dengan tiupan nafiri dan sangkakala. Seluruh Yehuda bersukaria atas sumpah itu, karena dengan segenap hati mereka bersumpah setia dengan kehendak Tuhan yang bulat. Mereka mencari Tuhan. Tuhan berkenan ditemui oleh mereka dan mengaruniakan keamanan kepada mereka di segala penjuru. Coba, Tuhan mendengar, Tuhan meresponi. Kalau kita cinta sama Tuhan, kalau kita setia sama Tuhan, kalau kita berkenan sama Tuhan, di situ Tuhan kan karuniakan keamanan dan berkat. Ada penyertaan Tuhan. Oh, ini luar biasa firman Tuhan. Bahkan Raja Asa memecat maka neneknya dari pangkat ibu suri, karena neneknya itu membuat patung Asyera yang keji. Asa merobohkan patung yang keji itu, menumbuknya sampai halus dan membakarnya di begitu. Coba ini, ya, raja aja konsekuen, konsisten. Dia berpegang kepada kebenaran firman Tuhan. Dia hancurkan itu patung-patung Asyera, dilumatkan semua, dihancurkan dia. Ya, dia tidak suka ada patung-patung yang dia sembah bersama kita, yaitu Tuhan Yesus. Mari kita tiru perbuatan Raja Asa begitu luar biasa, sehingga dia diberkati, sehingga merasa aman, negaranya aman, Israel aman. Nah, selama ini beratus-ratus tahun tidak aman, tapi karena Raja Asa seorang pemimpin, seorang anak Tuhan yang cinta Tuhan, dijawab sama Tuhan, ada penyertaan Tuhan. Sekalipun bukit-bukit pengorbanan tidak dijauhkan dari Israel, namun hati Asa tulus ikhlas sepanjang umurnya. Mari kita berhati tulus ikhlas, milikilah hati yang bersih. Di Mazmur 73 ayat 1, hati yang bersih dan ikhlas itu diberkati sama Tuhan. Ya, ia membawa persembahan
persembahan kudus ayahnya dan persembahan-persembahan kudusnya sendiri ke rumah Allah, yakni emas dan perak serta barang-barang lain. Tidak ada perang sampai pada tahun ke-35 pemerintahan Asa. Amin. Demikian firman Tuhan. Karena apa? Ada penyertaan Tuhan. Kalau Tuhan menyertai kita, siapa lawannya? Rom 8:31. Yang penting mari kita mau mencari Tuhan. Kita mau selalu berharap kepada Tuhan. Kita mau mengandalkan Tuhan. Serahkan hidup kita dalam tangan Tuhan. Kita minta sama Tuhan, Roh Kudus baru hidupku, supaya hari hidupku melangkah bersama dengan Tuhan. Tidak berjalan menurut kedagingan, tapi jalan menurut kehendak Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Ku mau hidup turut kehendak Tuhan. Ku mau memberi semua yang ku dapat berikan. Ku mau cinta Tuhan Yesus lebih dari segala-galanya. Ku mau belajar membalas cintanya Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi. Sebelum Bapak Ibu beraktivitas, berjaga dan berdoa, kita tiru Raja Asa yang begitu baik. Dia memperbarui mezbah Tuhan, berarti hidup kita diperbarui sama Tuhan. Makin hari makin cinta Tuhan, makin cinta Yesus. Tempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Immanuel, puji Tuhan. Haleluya.